Oke, jadi hari ini kita di chapter 18 dan chapter 19 yang mana kita nanti akan mempelajari teknik terakhir untuk eh, pengerjaan soal reading ya. Nah, seperti yang kita tahu kemarin, kalau di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit paling lama untuk mengerjakan 50 soal pertanyaan reading. Nah, tipsnya di reading itu teman-teman baca soalnya dulu, baru nanti kita lari ke teks ya. Kemudian nanti vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan reading. Oke, jadi kalau teman-teman dapat vocab baru tolong ditulis ya. Kemudian dari teman-teman membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan tahu apakah soal itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Karena kalau menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragrafnya saja, ya. Atau pertanyaan itu menanyakan tentang informasi spesifik yang ada di dalam teks. Nah, itu teman-teman harus lakukan scan dan skim dulu. Oke, karena yang ditanyakan itu mengklaster di satu titik di dalam teks seperti itu. Atau yang hari ini kita akan pelajari namanya make an inference, yaitu teman-teman diminta untuk menarik kesimpulan atau membuat kemungkinan atau tebakan seperti itu berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Itu adalah jenis soal yang menanyakan main idea, idea organization, sama tone, purpose, and course. Ya, intinya adalah menanyakan garis besar mengenai teks. Kemudian untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus lakukan scan dan skim dulu. Itu adalah yang pertama soal locate information atau mencari di mana penulis itu menyebutkan atau membahas eh, suatu topik di dalam teks. Oke, nah tapi untuk jenis soal locate information ini saya belum pernah menemukannya di yang asli ITS ya, teman-teman yang online. Nah, tapi kalau teman-teman nanti ambil tesnya itu yang prediksi, saya yakin untuk jenis soal ini masih banyak sekali seperti itu. Kemudian yang berikutnya, soal mengenai peran referen atau rujukan kata ganti. Kemudian ada stated detail atau detail atau informasi tertentu yang ada di dalam teks. Kemudian unstated detail yaitu informasi tertentu yang tidak ada di dalam teks atau salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Dan soal mengenai vocabulary. Nah, untuk soal mengenai vocabulary itu teman-teman boleh baca teks, boleh tidak, tergantung teman-teman tahu vocab yang ditanyakan atau tidak, seperti itu. Nah, hari ini kita belajar mengenai jenis soal, kita akan belajar mengenai teknik terakhir untuk mengerjakan beberapa soal reading, teman-teman. Nah, nama tekniknya itu adalah make an inference atau membuat suatu kesimpulan atau membuat suatu menarik suatu hubungan seperti itu atau menebak atau kemungkinan seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus membuat kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, itu adalah jenis soal inference itu sendiri. Yaitu kesimpulan atau kemungkinan yang kita buat berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, nanti soalnya itu biasanya mengandung kata-kata ini, teman-teman. Entah ada kata implied atau inferred. Yang paling sering itu infer itu ya, atau likely atau probably. Seperti itu. Nah, kalau implied sama inferred artinya bisa disimpulkan seperti itu. Kalau likely probably itu artinya mungkin. Nah, jadi kita disuruh menarik suatu kemungkinan seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan soal yang meminta teman-teman untuk nebak, ya, maka teman-teman cara mengerjakannya baca soal dulu, cari kata kunci yang ditanyakan, kemudian teman-teman baca eh, informasi apapun tentang kalimat tersebut ya. Kemudian hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang paling dekat, teman-teman. Oke, dan nanti jawabannya itu nggak ada di teks ya, tapi teman-teman ada petunjuknya di dalam teks. Oh, kalau gini tuh berarti gini, berarti yang alfa misalnya, karena ada ini. Jadi kayak main main argumen gitu. Jadi yang alfa itu kenapa? Kalau teman-teman jawab alfa, kenapa? Di teks ada apa? Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya itu kurang lebih seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Jadi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii? Nah, ada kata mungkin, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman cek kata mahalo, mahi-mahi, meklea, moana di dalam teks, teman-teman nggak akan menemukan. Ya, itu kan pertanyaannya yang mungkin. Berarti kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana itu semua kemungkinan, teman-teman.
nggak ada di dalam teks ya. Nah, tapi teman-teman dikasih kata kunci di dalam soal, yaitu kata a Hawaiian word atau kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana itu kalau kita scan dan sorry, untuk jenis soal ini teman-teman harus lakukan scan dan skim juga ya. Tapi ada tahapan lanjutan seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya itu kita temukan di paragraf pertama, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu yang di dalamnya semua kata-katanya itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W. Kemudian setiap silabel atau setiap suku kata di dalam bahasa tersebut itu berakhiran dengan vokal. Jadi berakhiran dengan A, I, U, E, O. Oke. Dan dua konsonan itu nggak boleh ketemu bareng, teman-teman. Ya, jadi jadi vokal itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi di dalam bahasa Hawaii dibandingkan eh, kemunculannya di bahasa Inggris seperti itu. Nah, itu intinya itu tadi ya, untuk membuat kata dalam bahasa Hawaii aturannya adalah setiap suku kata harus berakhiran dengan A, I, U, E, O, salah satu ya, atau dua huruf mati ya, teman-teman, yaitu H, K, L, M, N, P, W itu nggak boleh gandeng. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D yang alfa itu ada mahalo, ada 3 syllables atau 3 suku kata, yaitu ma, kemudian H, kemudian lo. Oke. Nah, yang mana eh, semuanya berakhiran dengan A, I, U, E, O ya, yaitu A, A, O. Kemudian konsonannya yaitu M, H, sama L-nya itu dia nggak gandeng, teman-teman. Berarti dia mengikuti kata dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti alfa ini bukan jawabannya. Karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Kalau yang bravo, mahi, mahi itu ada 4 suku kata. Yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal yaitu A, I, A, I. Kemudian konsonannya nggak ketemu bareng ya, alias nggak gandeng, teman-teman, itu selalu terpisah. MH, MH-nya itu dipisah dengan huruf vokal. Jadi yang bravo ini juga mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Berarti jawabannya bukan bravo, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, itu ada yang di garis bawah yaitu huruf K sama L. Meklea. Nah, tadi disebutkan kalau huruf konsonan, konsonan itu yaitu H, K, L, M, N, P, W, itu nggak boleh atau nggak pernah muncul bareng, nggak pernah gandeng, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie ini bukan salahnya, maksudnya dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii karena konsonannya itu gandeng. Nah, ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie karena pertanyaan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii seperti itu. Nah, dari contoh soal ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita praktek buat teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Nah, di sini ada ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah, kita belajar. Berarti waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah teman-teman. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa-apa kalau gitu kita bahas bersama ya teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa seandainya sebuah kayak memiliki 2 lubang, maka kata kunci teman-teman di soal adalah lubang di kayak. Ya, kalau untung-untung ada kata duanya, seperti itu. Nah, lubang di kayak itu dibahas di paragraf kedua, teman-teman. Oke, paragraf kedua berbunyi, kayak itu mirip kayak kano yang telah tertutup atasnya oleh sebuah dek. Nah, kemudian sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan satu lubang di deknya untuk satu penumpang. Nah, tapi beberapa kayak itu dibuat untuk 2 penumpang. Karena dek dari kayak itu tertutup atasnya, kecuali untuk lubang atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Jadi lubang ini itu adalah diperuntukkan atau fungsinya itu untuk penumpangnya, teman-teman. Nah, berarti kalau lubangnya 2, itu berarti untuk 2 pengendara atau 2 penumpang. Ya, nah berarti jawabannya yang nomor 1 adalah yang alfa, karena di pilihan A, B, C, D yang membahas tentang penumpang atau yang menyebutkan kata penumpang itu cuman pilihan alfa. Ya, kalau yang Bravo, Charlie sama Delta, yang Bravo misalnya teman-teman, it is less stable. Kayak dengan dengan 2 lubang itu kurang stabil dibandingkan kayak dengan 1 lubang. Nggak ada keterangan hubungan antara tingkat kestabilan dengan jumlah lubangnya kayak ya, berarti Bravo nggak nyambung. Kalau yang Charlie, it is as large as an umiak. Dia itu sama besarnya dengan umiak. Nah, kalau teman-teman lihat umiak itu di paragraf ketiga, teman, di paragraf terakhir. Umiak itu disebutkan, jadi umiak itu tidak tertutup atasnya seperti halnya kayak. Namun, umiak itu merupakan perahu terbuka yang dibuat untuk menampung 10 hingga 12 penumpang. Lah, teman-teman bisa bayangkan, kayak ini nggak mungkin ya bisa memuat 12 orang atau 10 orang aja. Kayak nggak bisa, teman-teman. Nah, sedangkan umiak itu dipakainya untuk 10 sampai 12 orang. Jadi ukurannya nggak sama. Otomatis yang Charlie salah. Kalau yang Delta, it cannot be used on the ocean. Dia nggak bisa dipakai di laut. Bukan ya, karena nggak ada keterangan di situ tadi apakah dia bisa dipakai di laut atau tidak. Yang pasti tadi lubangnya kayak itu ada hubungan dengan penumpangnya. Nah, berarti jawabannya yang alfa, karena yang menyebutkan kata penumpang di pilihan ganda cuma yang alfa. Kalau yang nomor 2, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang-binatang yang dimaksud atau yang disebutkan kemungkinan adalah, nah binatang itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, umiak itu dipakai untuk menarik harta benda dari tempat camp yang satu ke tempat camp yang lain. Dan umiak itu dipakai untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cari A, B, C, D, binatang yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Ya, yang alpha kangaroo nggak mungkin berburu kanguru pakai perahu ya, teman-teman. Entah itu umiak, entah itu kayak. Kan kanguru tinggalnya di darat, masa berburu kanguru pakai perahu kan nggak bisa. Kalau yang Bravo, a snake. Nah, ular itu sebesar-besarnya ular ya masih bisa ditarik pakai kayak, teman-teman. Kalau yang Charlie, a whale, nah ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman, a whale, seekor paus. Karena yang ada ketika kita berburu paus menggunakan kayak, yang ada kayaknya dibawa tenggelam sama pausnya, seperti itu. Nah, kalau yang Delta, a salmon, seekor salmon itu masih bisa dibawa pakai kayak, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada 3 soal. Ini memang agak sedikit sulit ya, teman. Tapi dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 3 menit sudah habis. Kalau teman-teman sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat dulu, sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban triple alpha, ada juga Charlie Alpha Bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah bisa ditarik kesimpulan di teks bahwa kata kunci di soal nggak ada. Kalau teman-teman tidak menemukan kata kunci di soal, maka teman-teman lihatnya di pilihan A, B, C, D ya. Nah, tapi tenang aja kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS, jenis soal seperti ini nggak akan pernah muncul teman-teman. Atau setidaknya saya selama 2 tahun tes, saya nggak pernah menemukan jenis soal seperti ini ya. Tapi kalau yang dari prediksi memang kayak gini kadang, seperti itu. Nah, kata kunci di soal yang alfa daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang Bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon yang ada di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks itu berubah coklat di musim dingin. Nah, ini intinya ngomongin tentang perubahan daun dari California Redwood, kalau nggak gitu dari Giant Sequoia. Nah, California Redwood dan Giant Sequoia itu kalau kita scan dan skim, itu dibahas di kalimat kedua, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, both evergreen conifers, the California Redwood, atau Sequoia sempervirens, I don't know how to pronounce this, and the Giant Sequoia, atau ini ya, Sequoiadendron giganteum, are found growing natively only in the state of California. Jadi kedua jenis conifer atau tanaman conifer itu tanaman pinus gitu ya. Tanaman pinus yang awet hijau. Nah, awet hijau itu maksudnya dia nggak berubah warna, teman-teman. Tidak menggugurkan daun, ya. Nah, berarti warnanya dia itu awet hijau atau tidak berubah warna. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah yang delta ya. Daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di teks itu berubah warna jadi coklat di musim dingin. Nah, memang kadang di pilihan jawaban itu ditambah-tambahi seperti itu, teman-teman. Padahal itu kan informasinya nggak ada di teks tentang musim. Ya, tapi lebih ke warna. Cuman itu namanya distraktor atau pengecoh. Seperti itu. Oke, nomor 3 jawabannya delta. Nomor 4, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa Sierra Nevada merupakan, nah Sierra Nevada, kata kunci teman-teman ya, itu dibahas di kalimat terakhir paragraf 1. Nah, kalimatnya berbunyi, California Redwood ditemukan sepanjang pantai bagian utara dari negara tersebut. Maksudnya California, teman-teman. Sedangkan Giant Sequoia itu ditemukan di tengah daratan pada ketinggian yang lebih tinggi di sepanjang pantai bagian barat dari slopes itu bukan pantai, slopes itu lereng, teman-teman. Lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Nah, Sierra Nevada ini punya lereng, ya. Kita cek pilihan A, B, C, D, yang manakah benda yang memiliki lereng, teman-teman. Oke. Yang alpha, a type of giant redwood, sejenis pohon redwood atau giant redwood. Bukan ya, pohon tidak punya lereng, teman-teman. Kalau yang Bravo, coastal community itu segerombolan pantai atau sekelompok pantai. Bukan ya, pantai juga nggak punya lereng. Kalau yang Charlie, a group of lake, sekelompok danau atau segerombolan danau, sama dia juga nggak punya lereng, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta ya, a mountain range atau bukit barisan atau pegunungan lah, seperti itu. Nah, kemudian nomor 5, yang manakah di antara berikut ini bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks atau di dalam teks? Nah, di soal nggak ada kata kunci, maka teman-teman harus mencari di pilihan jawaban. Tapi yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, saya belum pernah menemukan jenis soal seperti ini di soal yang asli dari ITS. Nah, di situ kita cek yang alpha berbunyi Giant Sequoia itu lebih tinggi daripada California Redwood. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood itu memiliki berat lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Kalau yang Delta, makhluk-makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Nah, intinya ini ngomongin ukuran, teman-teman. Oke, yang mana ukuran itu dibahas di paragraf kedua. Paragrafnya berbunyi, California Redwood itu merupakan pohon yang masih hidup tertinggi.
dan faktanya menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi di bumi. Ya, terus ketinggian dari pohon redwood yang paling tinggi di rekor adalah 385 kaki atau 120 meter, teman-teman. Nah, meskipun tidak sama tingginya dengan California redwood, dengan ketinggian hanya 320 kaki atau 100 meter saja, Giant Sequoia merupakan meskipun demikian makhluk hidup terbesar ya dan yang paling besar di bumi. Nah, Giant Sequoia itu memiliki ukuran kurang lebih sekitar 100 kaki atau 30 meter di sekeliling base-nya, di sekeliling ininya apa? Pangkal batangnya dengan bobot lebih dari 6.000 ton. Nah, kita cek ABCD yang alpha, Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang ada giant-nya tadi itu yang terbesar, bukan yang tertinggi. Oke, berarti alpha salah. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Kenapa? Karena Giant Sequoia itu diberi predikat makhluk ciptaan Tuhan terbesar yang hidup di bumi. Nah, itu karena eh, kelilingnya tadi yang dibahas tadi ya, kelilingnya itu bisa sampai 30 meter. Seperti itu. Berarti California Redwood itu nggak sampai segitu. Maksudnya seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada 3 soal mengenai permainan monopoli, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 3 menit sudah habis. Boleh jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu.
Oke, ada jawaban BAB. Oke, kita cek ya, teman-teman. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis mungkin mencakup sebidang bangunan yang bernama atau yang berjudul gitu ya. Nah, kata kunci teman-teman adalah versi monopoli, yang mana versi monopoli itu dibahas di kalimat pertama paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, meskipun permainan tersebut sekarang ini telah dipublikasikan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan nama-nama tempat dan lokasi-lokasi asing yang disesuaikan atau yang dicocokkan gitu ya dengan bahasa yang dipakai di papan tersebut. Nah, berarti dari informasi ini kita tahu kalau misalnya monopoli itu menggunakan bahasa Indonesia misalnya teman-teman. Maka nama-nama tempatnya ini yang disesuaikan dengan nama-nama tempat yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya tadi adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis, otomatis teman-teman harus cari pilihan ABCD yang nama tempat yang ada di Prancis. Oke. Dan ABCD nama tempat yang ada di Prancis jawabannya adalah yang delta ya, yaitu di Eiffel Tower. Seperti itu. Kemudian nomor 7, bisa ditarik kesimpulan bahwa Daru memilih Atlantic City sebagai settingan monopoli karena, nah kata kunci teman-teman adalah Daro sama settingan monopoli. Yang mana Daro itu disebutkan di kalimat berikutnya. Kalimatnya berbunyi, permainan tersebut ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow selama puncak-puncaknya The Great Depression. Darrow yang aslinya atau yang berasal atau yang tinggal di Germantown, Pennsylvania, dia sendiri itu juga nggak bekerja kayak atau menganggur selama masa-masa krisis finansial tersebut. Dia mengatur permainan awalnya atau permainan aslinya itu tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di rumah aslinya Germantown, tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Nah, kenapa kok milih New Jersey? Karena di setelahnya dijelaskan teman-teman. New Jersey itu adalah tempat dari berbagai macam tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat liburan gitu ya, sebelum masa depresi. Nah, berarti betul jawabannya adalah yang alfa ya. Karena yang paling nyambung cuman yang alfa teman-teman. It brought back good memories. Mengenang kembali gitu ya. Atau mengingatkan kembali kenangan-kenangan yang menyenangkan atau yang baik atau yang indah seperti itu. Oke. Kalau yang Bravo keluarganya berasal dari Atlantic City bukan ya. Karena jelas-jelas tadi dijelaskan kalau Daro itu dari Germantown. Kalau yang Charlie orang-orang Germantown bakal marah jika dia menggunakan Germantown. I'm sorry guys. Oke, bukan ya, bukan yang Charlie ya teman-teman. Kalau yang Delta Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown, tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang ukuran. Oke, alasannya bukan ukurannya, tapi lebih ke ada apa di Atlantic City tadi, yaitu ada tempat-tempat liburan sebelum masa terjadinya The Great Depression. Itu kejadian sejarah teman-teman. Oke, kemudian nomor 8, Parker Brothers kemungkinan adalah, nah kata kunci teman-teman adalah Parker Brothers yang mana itu disebutkan di kalimat terakhir teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Daro itu membuat permainan-permainan pertamanya itu dengan tangan dan menjualnya secara lokal sampai akhirnya Parker Brothers itu membeli maksud saya. Parker Brothers itu membeli seluruh hak atas monopoli, entah itu hak milik, hak cipta dan sebagainya. Ya. Di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga saat ini. Nah, Parker Brothers ini membeli hak atas monopoli atas permainan yang diciptakan oleh Daro itu, kemudian diproduksi massal teman-teman untuk dijual sampai sekarang. Nah, berarti Parker Brothers itu pabrik mainan ya. Berarti jawabannya adalah yang Delta. Toy design, bukan toy design tapi yang Bravo teman-teman, maaf. A game manufacturing company. Karena kalau yang Delta atau design company, perusahaan yang mendesain permainan itu tidak perlu membeli seluruh haknya ya. Maaf teman-teman, saya terdistract dengan kata toy. Oke, jawabannya Bravo, sebuah perusahaan pembuatan mainan seperti itu.
Oke, kita lanjut ke oke, ternyata untuk jenis soal yang inference sudah habis. Sekarang lanjut ke jenis soal terakhir, jenis terakhir yang cara mengerjakannya juga teman-teman disuruh nebak, disuruh membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Ya, nama soalnya adalah transisi, teman-teman. Nah, transisi itu apa? Transisi itu adalah penyambung antar paragraf atau perpindahan topik antar paragraf, teman-teman. Nah, paragraf 1 dan paragraf kedua itu sebenarnya ada sambungan, ada kesamaan pembahasan, ya. Nah, tapi setiap paragraf itu memiliki topik sentence masing-masing, teman-teman. Ada apa namanya? Ada cakupan atau pokok bahasan masing-masing. Atau main idea itu apa? Gagasan utama masing-masing. Seperti walaupun yang dibahas topiknya sama, tapi itu nanti dipecah-pecah per paragraf seperti itu atau dikembangkan seperti itu. Nah, sebelum paragraf 1 dan paragraf kedua itu harus nyambung, harus smooth, harus ada di dalam reading itu namanya koheren sama kohesif. Oke, jadi kalau kita baca teks itu nggak boleh tiba-tiba loncat informasinya. Nah, informasi yang menyambungkan antar paragraf itu disebut dengan transisi ini. Jadi kalimat yang menjembatani perpindahan paragraf, ya. Dan nanti di soal reading TOEFL yang ITP itu ada jenis soal yang meminta teman-teman untuk menebak paragraf sebelumnya teks sama paragraf setelahnya teks, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kata paragraf preceding itu adalah paragraf sebelumnya teks. Oke. Jadi teman-teman disuruh menebak di pilihan A, B, C, D nanti topik yang manakah yang nanti dibahas di paragraf sebelumnya teks ini. Oke, atau kalau nggak gitu following. Following itu paragraf yang mengikuti atau paragraf setelahnya. Nah, teman-teman disuruh nebak kalau setelahnya teks ini saya masukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa paragrafnya nanti. Nah, cara menjawabnya gampang sekali, teman-teman. Kalau yang ditanyakan adalah sebelumnya teks atau atasnya teks gitu ya, teman-teman baca kalimat pertama sendiri. Pahami kalimat pertama sendiri. Nanti teman-teman akan tahu eh, yang apa namanya? Informasi yang tiba-tiba diulangi, ya kayak seolah-olah sebelumnya sudah dibahas itu yang mana. Seperti itu. Atau kalau yang ditanyakan paragraf setelahnya teks, ya teman-teman baca transisinya di kalimat terakhir sendiri. Seperti itu. Sama, nanti teman-teman akan menemukan informasi yang baru diangkat. Nah, itu pasti nanti dikembangkan di bawahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi kalau diartikan, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena pertanyaannya adalah yang mendahului teks ini, maka kita baca kalimat pertama, teman-teman. Kalimat yang paling atas ya, karena itu yang paling dekat dengan paragraf sebelumnya teks ini. Nah, kalimatnya berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja yang berjiwa kejam dari dasar laut. Nah, itu tadi tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan. Berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin mitos yang lain juga ya, tapi bukan tentang Davy Jones, teman-teman. Mengenai lautan seperti itu. Oke, kita cek ABCD yang alfa sama Bravo itu udah pasti salah, teman-teman. Kenapa? Karena ada kata Davy Jones. Sedangkan Davy Jones itu baru diperkenalkan di sini. Nah, kalau baru diperkenalkan di sini ya sebelumnya jangan disebutkan karena nanti maju mundur alurnya. Oke, pengulangan seperti itu. Oke, jadi yang alfa Bravo nggak bisa, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. A different traditional story from the sea. Jadi cerita tradisional atau cerita rakyat yang berbeda dari lautan atau mengenai lautan. Seperti itu. Nah, dari contoh soal ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Masih bingung perbedaan preceding dan following. Saya pernah dengar tapi lupa. Yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi preceding itu artinya adalah yang mendahului. Jadi kalau ada paragraf preceding itu berarti kita disuruh nebak di sini sebelumnya teks ini kalau kita masukkan paragraf itu membahas tentang apa. Nah, kalau following itu setelahnya teks ini kalau dimasukkan paragraf lagi itu membahas tentang apa. Seperti itu. Nah, transisi itu adalah yang paling dekat, teman-teman. Kalimat transisi itu kalimat yang paling dekat dengan paragraf itu. Nah, kalau yang paragraf ini berarti yang paling dekat adalah kalimat pertama dari ini, dari ini.
Oke, sedangkan kalau paragraf setelahnya yang paling dekat adalah kalimat terakhir. Itulah yang disebut dengan transisi atau yang menjembatani antar paragraf atau perpindahan paragraf seperti itu. Kalau following berarti di paragraf terakhir, ya betul. Jadi setelahnya paragraf terakhir. Itu kalau dimasukkan teks berarti membahas tentang apa. Following itu artinya yang mengikuti, teman-teman. Nah, berarti setelahnya maksudnya seperti itu. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. I'm sorry, saya hari ini agak batuk ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, alright, thank you. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman, dicoba dulu. Di sini ada 2 soal. Jangan takut salah, seperti biasa, waktunya 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alpha Delta dan Alpha Bravo. Mari kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa? Nah, kita baca kalimat pertama berarti ya. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Nah, tiba-tiba ada kata program yang lain. Berarti paragraf sebelumnya itu juga ada program yang mempopulerkan ilmu pengetahuan juga ya, tapi bukan kosmos, teman-teman. Karena kosmos baru diperkenalkan di sini. Oke. Dan jawabannya benar, jawabannya adalah yang alpha, a different scientific television series. Oke, jadi serial televisi yang ilmiah yang berbeda atau yang lain seperti itu. Kalau yang nomor 2, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas tentang mengandung informasi mengenai apa. Berarti kita baca kalimat terakhir, teman-teman. Kalimat terakhir berbunyi, penulis dan sutradara utama dari program tersebut adalah Carl Sagan, yaitu seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, berarti ini udah ngomongin penulisnya atau Carl Sagan, teman-teman. Berarti paragraf setelahnya itu yang dibahas adalah Carl Sagan juga ya. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. The Astronomer Carl Sagan. Kalau Bravo, The Program Cosmos itu sudah lewat, sudah nggak dibahas lagi. Oke, karena dia adalah contoh salah satu program yang lain seperti itu. Nah, nanti kalau kita bahas Cosmos lagi, nanti alurnya maju mundur, teman-teman. Oke, jadi bolak-balik seperti itu. Nanti teksnya nggak selesai-selesai. Ya, jadi jawabannya yang Charlie.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, di sini ada 2 soal. Oh, ini tentang tsunami, berarti terakhir teman-teman. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis dan ada jawaban Charlie Delta, Charlie Bravo. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, kita baca dulu soalnya ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului, kita baca kalimat pertama, teman-teman. Disitulah transisinya ya. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dibandingkan di darat, atau bukan di darat gitu ya, sebuah gaya yang besar dihasilkan atau dikeluarkan di permukaan air laut. Dan satu atau lebih gelombang-gelombang merusak yang besar yang disebut dengan tsunami dapat terbentuk. Nah, itu tadi kita cek yang alfa tsunami. Nah, gini teman-teman, kalau tsunami baru diperkenalkan di sini, nggak mungkin paragraf sebelumnya itu membahas tentang tsunami, ya. Eh, karena nanti maju mundur tadi yang saya sampaikan tadi, berarti nggak boleh kita pilih jawaban yang ada kata tsunami-nya. Nah, pilihan alfa, bravo, delta itu semuanya ada tsunami-nya. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Land-based earthquakes, gempa bumi yang terjadi di darat. Tadi kan ada kata rather than on land. Jadi gempa bumi yang terjadi di laut, gempa bumi yang ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan di darat atau dibandingkan di darat. Nah, berarti paragraf sebelumnya ngomongin tentang gempa yang terjadi di darat. Seperti itu. Karena ini perbandingannya terjadinya di laut. Seperti itu. Oke, nomor 3 adalah Charlie ya, land-based earthquakes. Nomor 4, which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage? Yang manakah di antara ABCD berikut ini yang kemungkinan besar merupakan topik dari paragraf yang mengikuti teks ini? Nah, berarti kita baca kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, dia bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter. Atau bahkan lebih. Dan bisa menyebabkan banjir bandang atau banjir besar gitu ya. Dan kerusakan terhadap area-area pantai. Nah, berarti ini ngomongin tentang pasca tsunami, teman-teman. Oke, di daerah pantai. Oke, kita cek. Yang alpha, the causes of tsunamis, penyebab-penyebab dari tsunami, bukan ya, karena jelas tadi penyebab tsunami sudah disebutkan di awal tadi, yaitu gempa bumi yang terjadi di dasar laut.
Nah, kalau kita pilih yang alfa nanti jadi ada pengulangan, ada maju mundur seperti itu, bolak-balik gitu. Nggak boleh kalau ada pengulangan ya, sama kayak di kalimat teman-teman, itu redundant atau pemborosan seperti itu. Kalau yang Bravo, the destructive effects of tsunamis on the coast. Jadi dampak kerusakan atau dampak merusak dari tsunami yang terjadi di pantai. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah Bravo teman-teman. Oke, karena tadi memang ngomongin tentang kerusakan di daerah pantai setelah ada tsunami, seperti itu. Kalau yang Charlie perbedaan antara tsunami dan gelombang pasang. Bukan ya, karena nggak ada gelombang pasang di kalimat terakhir, teman-teman. Kalau yang delta, jarak yang ditempuh oleh tsunami. Hati-hati teman-teman. Di situ tadi ada angka ya, yaitu 100 kaki atau 30 meter. Tapi itu bukan jarak. Itu adalah ketinggian. Jadi ketinggian gelombangnya itu kalau tsunami itu bisa sampai 30 meter. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah Bravo. Nah, itu tadi adalah materi terakhir untuk reading dan sekaligus menutup materi untuk program kita, teman-teman. Nah, jenis soal reading yang terakhir kita pelajari ini memang paling sulit ya, teman-teman. Karena teman-teman harus memproses lagi informasi yang ada di teks untuk dicocokkan dengan pilihan ABCD yang mana yang sesuai atau yang benar seperti itu. Ya kan? Nah, tapi jenis soal yang ini bukan yang transisi ya, teman-teman, yang inference yang di awal tadi, yang pertama tadi itu pasti keluar. Oke. Jadi di soal koleksi saya yang reading dari ITS asli itu banyak sekali jenis soal yang inference ini. Seperti itu. Jadi memang harus sering-sering latihan. Oke, jadi disarankan kalau teman-teman ada waktu tolong diajar latihannya ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu before we dismiss the class. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman mau tanya-tanya tentang TOEFL, for example, entah tentang mendaftarnya, tentang menghitung skornya, dan sebagainya, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp ya, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah hari ini pertemuan terakhir? Betul, Miss. Jadi untuk chapter 18 dan 19 kita rampal. Jadi satu, untuk pertemuan 20, teman-teman nanti langsung tes. Tapi tesnya itu nanti menunggu admin dari grup, teman-teman. Jadi nanti yang mengumumkan akan admin. Tapi nanti saya akan konfirmasi ke admin kalau program teman-teman sudah selesai. Supaya nanti segera diumumkan seperti itu ya. Kemudian tes prediction-nya kapan Serna? Itu nanti kewenangan admin lembaga. Jadi saya untuk sertifikat, untuk tes itu saya nggak ikut menghandle ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau tanya-tanya yang bisa saya jawab nanti saya jawab seperti itu. Jadi kalau teman-teman tanya kemungkinan minggu ini mungkin 2 hari atau 3 hari setelah hari ini teman-teman. Mungkin ya. Nah seperti itu. Saya sangat antusias di kelas, banyak pengetahuan baru yang saya dapat. Ya, yeah, that's right. Pokoknya gini, saran saya ke teman-teman adalah memang di kelas itu TOEFL memang mungkin terasa agak gampang gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dulu pernah belajar sendiri kok sulit gitu mungkin. Nah terus teman-teman ketika di kelas kok gampang banget gitu. Nah itu karena gini teman-teman. Memang karena ada yang membantu atau yang mengasis teman-teman ketika belajar itu lebih gampang. Daripada ketika kita nggak tahu ini benar apa salah gitu. Benernya apa, salahnya apa, kenapa kok benar, kenapa kok salah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena mungkin teman-teman sudah punya basicnya. Yang saya sampaikan di kelas ini adalah basicnya atau yang pondasi lah bisa dibilang gitu. Nanti untuk seterusnya itu teman-teman akan mengembangkan sendiri. Jadi berlatih sendiri dari pondasi yang sudah kita pelajari di kelas seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Sir, saya kan sering kelewatan ikut lesnya. Apakah file-file yang ada di grup WhatsApp akan dihapus? Soalnya mau download juga memori nggak memenuhi. Nah, untuk file yang di WhatsApp itu setahu saya nggak pernah di otak-atik, Miss. Jadi pasti seperti itu terus selama teman-teman masih di grup. Mungkin nanti admin lembaga yang keluar. Kalau saya nggak pernah keluar dari grup ya, karena siapa tahu nanti saya misalnya saya ada program untuk streaming free live kayak gitu-gitu. Mungkin saya share-nya ke grup seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti pengen ikut aja gitu.
Jadi setahu saya tidak dihapus, jadi tetap ada. Kemudian apakah Sir juga mengajar IELTS? Kalau IELTS, sebenarnya dulu ya, cuman karena untuk periode ini saya full di TOEFL, Miss. Jadi atau bisa dibilang gini, saya sudah lama tidak mengajar IELTS gitu. Tapi materinya masih ada sih, cuman takutnya nanti tidak setotal dengan TOEFL gitu. Kalau di TOEFL kan total karena memang setiap hari yang dihajar adalah seputar tentang TOEFL, teman-teman. Kalau di TOEFL yang, reguler seperti ini, saya ada pakai yang buku dari lembaga ya, terutama untuk reading sama listening. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya nanti ngambil privat, itu saya kasih soal yang asli ITS, teman-teman, seperti itu. Baik, terima kasih Sir atas jawabannya. Oke, Miss. Jadi pokoknya teman-teman semangat aja, intinya teori itu yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, teori itu nggak terlalu penting, teman-teman. Yang penting adalah dasarnya itu ya. Ya sebenarnya itu juga teori sih. Cuman itu perlu teman-teman praktekkan lewat latihan. Karena nanti ketika teman-teman latihan akan mengembangkan, teori yang teman-teman pahami atau misalkan mengkonfirmasi. Misalnya teman-teman yang saya sampaikan itu ternyata nangkepnya salah atau misalnya saya salah ngomong atau saya hilang apa ya, ada informasi yang saya belum sampaikan. Nah, nanti ketika teman-teman entah ketemu soal atau ketemu tutor yang lain atau ketika teman-teman menemukan penjelasan di buku kok beda gitu. Nah, nanti teman-teman konfirmasi, kayak gitu. Kalau private course berapa lama waktunya? Nah, untuk private course nanti bisa japri ya, Miss. Tapi untuk rata-rata itu ngambilnya minimal 10 sesi, Miss. Jadi 10 pertemuan. Nah, 10 pertemuan itu berapa lama, Sir? 5 hari itu bisa. 5 hari itu berarti 1 hari itu dua pertemuan, kayak gitu. Jadi 2 hari pun juga bisa, berarti 1 hari 5 pertemuan itu menyesuaikan dengan jadwal masing-masing seperti itu, Mas. Enaknya privat di situ. Atau teman-teman kalau misalkan nanti, sudah latihan dan, apa namanya, soal-soalnya udah habis silakan japri saya, karena soal-soal saya lumayan banyak, teman-teman. Oke, sebenarnya sudah nggak ada pertanyaan ya. Ya udah, kalau gitu thank you so much for having me this past month, guys. I hope you all good luck and success for your future. Amin ya Allah. Oke, I'll see you again when I see you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day Thank you, everyone. Sir. You're welcome, Miss. And good luck semuanya. See you next time. Thank you.